Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Zara Albana, Sarjana Sastra, Master of Art. Sebelum itu kami, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Iwan Amin dan nama-nama kelompok saya Aiza Oktaviani, Vela Harmonis, Yovia Ambar Pratama, Ninda Fitriani, Muhammad saya sendiri, Frida Khairunisa, Charlie Patria, Nur Eka, Tiara Diah, dan Dian Zakwa. Yuk lanjut. Materi yang pertama adalah penggunaan huruf yang akan disampaikan oleh Aiza. Huruf abjad adalah penanda dan nama bunyi yang dapat disusun menjadi sebuah kata, kalimat, frasa hingga membentuk suatu wawancara. Bisa dilihat cara penulisan huruf kapital dan huruf non kapital beserta nama dan ucapannya. Seperti contohnya A kapital dan A non kapital. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari 5 huruf yaitu A, E, I, O, U. Contoh huruf vokal A, contoh posisi awal terdapat di kata angin, bisa dilihat A-nya berada di depan. Untuk posisi tengah nasi, A-nya berada di tengah, dan contoh posisi akhir kasar, A-nya berada di akhir. Begitupun contoh-contoh untuk E, I, O, U bisa dilihat dari PPT masing-masing. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf konsonan diartikan sebagai huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Abjad ini terdiri atas 21 huruf, yaitu ini kecuali A, E, I, O, U. Contoh huruf konsonan B, untuk posisi awal baru, B terdapat di awal kata, contoh posisi tengah luber, B terdapat di tengah kata, contoh posisi akhir, bak, B berada di akhir kata. Selanjutnya G, contoh posisi awal gantung, G berada di awal kata, contoh posisi tengah megah, G berada di tengah kata, dan contoh posisi akhir mak, G berada di akhir kata. Begitupun untuk contoh-contoh selanjutnya bisa dilihat di PPT masing-masing. Selanjutnya gabungan huruf vokal, yaitu di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama monofton dan yang kedua ada diftong. Pengertian dari monofton adalah perubahan 2 buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Contohnya monofton pada posisi awal pada huruf vokal EU, E, dan U. Pada posisi awal dibaca Auri, contoh posisi tengah Saudati, dan contoh posisi akhir yaitu ada Sadeo. Sedangkan diftong adalah gabungan dari 2 huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Contohnya Au pada posisi awal yaitu Aura, dan contoh posisi tengah ada Kau. Contoh posisi akhir yaitu Mau. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, gabungan huruf konsonan. Huruf konsonan itu kan semua huruf abjad kecuali huruf A, I, U, dan O, U. Yaitu pada posisi awal ada huruf konsonan N, Y, yaitu nyai, dan contoh posisi tengah ada anyaman, contoh posisi akhir tidak ada untuk contoh yang NY. Dan gabungan huruf konsonan pada huruf KH, yaitu pada contoh posisi awal ada khas, KH-nya ada di awal, contoh posisi tengah yaitu ada akhlak, dan contoh posisi akhir ada syekh. Selanjutnya ada penggunaan huruf kapital, yaitu penggunaan huruf kapital itu ada di awal kalimat, nama orang, nama teori, hukum, dan rumus, serta nama geografi, nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas dan judul buku serta karangan. Contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat yaitu malaikat sedang menulis amal perbuatan manusia. Contoh penggunaan huruf kapital pada nama orang yaitu Muhammad, M-nya besar, Adam, A-nya besar, Yusuf, Y-nya besar, Rahmati, R-nya besar.
Jadi penggunaan huruf kapital itu ada di nama kalimat, nama orang, nama teori, hukum, dan rumus, nama biografi, dan seterusnya. Itu huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital. Penggunaan kapital pada awal kalimat kapital langsung, contohnya dia berteriak, aku mencintai sayang, akunya besar. Yang kedua, kitab suci agama dan Tuhan, Allah, hanya besar, Alkitab hanya besar, Islam hanya besar. Yang ketiga yaitu nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang. Contohnya yaitu Insinyur Soekarno, I-nya besar, S-nya besar. Yang keempat yaitu nama gelar, kehormatan, kebangsaan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan sebagai kata sapaan. Contohnya yaitu selamat datang raja, S-nya besar, R-nya besar. Yang kelima yaitu nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya yaitu bahasa Indonesia, suku Jawa. Indonesia-nya besar, J-nya besar. Yang keenam yaitu nama tahunan, bulan, hari, dan hari besar. Contohnya hari Sabtu dan bulan Juni, S-nya besar, J-nya besar. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama yaitu nama peristiwa sejarah. Contohnya yaitu perang di Diponegoro, P-nya besar, D-nya besar. Yang kedua yaitu nama geografi yang menyatakan dari daerah. Contohnya Badik Jogja, D-nya besar. Yang ketiga yaitu singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contohnya SITK, S-nya besar, K-nya besar. Yang keempat yaitu kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya selamat makan, Bu, kata JJ, S-nya besar, B-nya besar, J-nya besar. Yang kelima yaitu kata Anda. Contohnya pramugari itu bertanya, sudahkah Anda makan? P-nya besar, S-nya besar, A-nya besar. Yang keenam yaitu huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Contohnya Badan Intelijen Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. B-nya besar, E-nya besar, undang-undangnya besar, D-nya besar, R-nya besar, I-nya besar. Selanjutnya yaitu huruf miring yang terdiri dari judul buku, judul film, judul acara televisi, judul akun, judul siniar, dan nama dan media massa termasuk daftar pustaka. Contohnya pada kejadian itu dimuat dalam surat kabar Tribun Jogja ditulis dengan miring. Yang kedua yaitu menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contohnya gambarlah kaligrafi dengan menggunakan lafal basmalah. Lafal basmalahnya ditulis dengan miring. Yang ketiga yaitu menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya derek Lampung berarti permisi. Derek Lampung ditulis dengan bentuk miring. Perlu diingat, nama diri seperti nama orang, lembaga organisasi, atau merek dagang dalam bahasa dagang, dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan dua. Dalam naskah tulis tangan atau mesin ketik komputer, bagian yang akan ditandai dengan garis bawah satu. Huruf tebal. 1. Penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh huruf is. Seperti dalam kata egois, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. 2. Menegaskan bagian karangan. Contoh bab 2. Pembahasan. Selanjutnya materi penulisan kata akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Vida. Yuk. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentuk kata yang lebih besar. Contoh 1. Lari, 2. Berenang, 3. Makan. Kata turunan. Kata turunan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 1. Kata berintuan. Contoh bermain, 2. Tertata, 2. Bentuk ulang. Contoh jalan-jalan, ulang-ulang. 3. Bagian kata. Contoh air mata, wakil presiden Amerika Serikat. Kata depan. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 1. Di. Contoh, di mana pas kamu?
2. Ke contoh, Vela pergi ke Lampung. 3. Dari contoh, ibu dari pasar Binaju. Materi selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Tapi Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kita bisa melafalkan atau mengejar dengan benar. Pemenggalan kata bisa dilakukan pada kata dasar. Seperti yang dijelaskan tadi, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Di sini ada contoh gambar. Gambar itu dipenggal atau dipotong. Lalu foto, kaca. Lalu yang selanjutnya yaitu kita bisa memenggal dengan pada kata berhubungan. Di sini contoh ada contoh di berdanter. Di berdanter ini adalah imbuhan. Sedangkan cari cerita dan tawa ini adalah kata dasar. Pemenggalan kata yang selanjutnya bisa dilakukan pada kata yang terdiri atas dua unsur atau lebih. Ada contoh pasca operasi. Pasca itu adalah satu unsur dan operasi juga satu unsur. Ini harus dipenggal. Lalu yang selanjutnya pemenggalan kata tidak boleh dilakukan pada nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris. Nah, ini ada contoh Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu tidak dipenggal. Lalu yang terakhir, pemenggalan kata tidak boleh dilakukan pada singkatan. Di sini ada contoh. Semua pengendara motor wajib membawa SIM. SIM itu dibaca langsung bukan SIM, tapi SIM. Selanjutnya yaitu partikel. Partikel itu adalah kah, tah, pun, dan per. Itu penulisannya berbeda. Untuk partikel la, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya atau kata sebelumnya. Di sini ada contoh untuk lah, makanlah selagi hangat. Lah ini digabung dengan kata makan. Untuk kah, berapakah harga laptop itu? Kan ini digabung dengan kata berapa. Tak, apakah fungsinya ginjal? Nah ini juga digabung dengan apa. Lalu untuk partikel per ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan untuk pun terpisah dari kata yang mendahulunya. Di sini ada contoh pun. Apapun keputusannya harus kita terima. Apapun itu tidak digabung seperti yang sering terjadi, tapi apapun itu dipisah. Untuk contoh per, dia lari 10 km per jam. Per jam itu tidak digabung tetapi dipisah. Untuk selanjutnya yaitu kata ganti. Kata ganti ada ku dan kau. Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku mudanya ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Untuk contohnya bisa ada kata ganti ku. Contohnya ku makan buah itu. Bukan ku spasi makan, tetapi ku makan buah itu. Untuk contoh kau, ada kau jalan lambat sekali. Kau jalan itu digabung bukan dipisah. Untukmu ada motormu dipinjam sekali, punya itu digabung, dannya juga digabung, kosnya jauh sekali, dan yang terakhir ku, kacaku pecah saat menari. Kaca dan ku itu digabung. Berikutnya singkatan penggunaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akronim. Nama dari yang terdiri dari huruf awal. Setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya SIM, surat izin mengemudi. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LAN, Lembaga Administrasi Negara. Yang kedua, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dibagi menjadi dua, yaitu angka Arab. Angka Arab adalah bilangan dasar, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yaitu angka Romawi. Angka Romawi adalah bilangan tingkat. Cara penulisannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Ini adalah contoh-contoh angka dan bilangan. Satu, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Contohnya, kami makan sehari 3 kali. Nomor 2, bilangan pada awal kalimat huruf mat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Contohnya, 20 jiwa meninggal dari 50 korban kecelakaan jatuhnya pesawat. Nomor 3, angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, biaya pendidikan keperawatan sebesar 20 juta untuk 1 semester. 4, akan digunakan untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, dan isi. B. Satuan waktu. C. Nilai uang. Dan D. Jumlah. Contohnya 0,3 cm. Contoh yang kedua 9 Juni 2004. Contoh yang ketiga 6 jam 10 menit. Nomor 5, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contoh nomor 1, Jalan Agus Salim nomor 99. Contoh yang kedua, ruang 10. Nomor 6, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contoh yang pertama, bab 5 pasal 3 halaman 131. Contoh yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 255. Kata sandang. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar nomina yang terbentuk dari verba pronominal atau verba pasif. Contoh, sang, menghormati orang atau benda. Sang saka merah putih berkibar pada tanggal 17 Agustus. Si, pengganti nama atau panggilan si. Si kecil pintar. Si, pengganti nama atau panggilan si. Si kecil menjadi pintar karena kerja keras ibu. Hang, menerangkan nama pria. Dalam sastra lama, dalam cerita sastra lama, kita kenal tokoh Hang Beng. Oke, next. Penggunaan tanda baca, tanda titik. Tanda titik biasa digunakan pada akhir kalimat, seperti contoh, sakit 2 minggu yang lalu, terdapat tanda titik di akhir kalimat. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian. Contohnya, ibu ke pasar membeli baju, celana, tas, dan sepatu. Terdapat tanda koma di tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Oke, next. Tanda titik 2 biasa digunakan pada akhir satu pernyataan lengkap diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, kami membeli perabotan sekolah, kursi, meja, dan lemari. Tanda hubung biasa digunakan untuk merangkai dengan kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, Maya berhasil menggunakan lomba pidato se-Jawa Barat dan dilaksanakan pada bulan Juni yang lalu. Oke, yang seperti yang Anda lihat, contoh-contoh yang ada di dalam PPT tersebut. Seterusnya ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, bisakah kita makan sebentar? Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contohnya, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang diharapkan. Contohnya, penyebab pembunuhan akan diinvestigasi lebih lanjut. Tanda ketik digunakan untuk mengambil petikan langsung yang bersalah dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis.
Contohnya, ibu berkata, kamu harus selalu membantu orang lain. Selanjutnya, ada petik tunggal. Ada petik tunggal digunakan untuk mengambil petikan. Contohnya, aku mendengar suara lumpur ketika aku sedang tidur, kata Roni. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengakui tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, Ani belum memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengakui keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, perbedaan ketiga cerita itu persamaannya dibicarakan di dalam bab 3. Lihat halaman 45-50, perlu diperjelas lagi. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, Jalan Aisyah 2/4. Tanda apostrof, tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, kamu sudah berangkat kan sama dengan buku. Unsur serapan dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengintegrasikan kosakata bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Satu, unsur serapan umum. Contoh, fanatik menjadi fanatik, faktor menjadi faktor, GH menjadi G, ganta menjadi genta, sorghum menjadi sorghum, O menjadi U, karton menjadi kartun, prof menjadi prof. 2. Unsur serapan khusus. Kata bahasa Arab dapat ditambah vokal yu. Fard menjadi fardu, sal menjadi salju, menjadi waktu. Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Akyu menjadi aki, balet menjadi balet, efek menjadi efek, umat menjadi umat, dan komision menjadi komisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.